Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-29. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan lanjutan pertarungan yang terjadi antara Alex Osborn dan juga salah satu dari anggota kultus Demon. Alex berkata, "Demon, menyerahlah sekarang juga." Pria dengan jubah itu kemudian menyadari kalau Alex tahu kalau dirinya adalah Demon. Dan dia, si Alex Osborn, belum menggunakan kekuatan mematikannya dan masih berpikir untuk membuat anggota kultus Demon tersebut bertaubat. Sampai di sini, Mimin curiga kalau pria itu adalah Kang Woo yang sedang menyamar. Scenes kemudian memperlihatkan sore hari sebelum malam itu. Anggota kultus Demon yang melarikan diri dari Alex nampak duduk dan merasa aman dari kejarannya. Saat dia ingin memulihkan diri, tiba-tiba seseorang muncul di sana. "Alex, oh Alex, ternyata kau adalah orang yang gigih juga ya," ucap pria tersebut. Namun ia terkejut setelah melihat siapa yang sebenarnya datang kepadanya. Siapa sangka ternyata Kang Woo lah yang telah berhasil mengejarnya. Pria kultus Demon itu mengira kalau Kang Woo adalah teman dari Guardians. Kang Woo kemudian ingin menanyakan beberapa hal terkait Guardian yang diketahui oleh anggota kultus Demon tersebut. Untuk menginterogasi pria itu, Kang Woo menggunakan skill yang dapat membuat orang lain berkata secara paksa. Dengan cepat Kang Woo kemudian berusaha untuk menyerang pria itu di sana. Serangan tersebut tak mampu dihindari oleh anggota kultus Demon, dan Kang Woo berhasil mengenainya. Pria itu terluka, namun nampak dia tersenyum setelah Kang Woo menyerangnya. "Kau memanglah cepat, tapi kini kau masuk ke dalam jangkauan seranganku," ucap pria itu yang telah siap untuk menyerang Kang Woo. Namun apa yang terjadi? Demonic energy mengalir di tangan pria itu. Pria itu bingung apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi, apakah kau sudah mau bicara sekarang?" tanya Kang Woo. Pria itu tetap bersikeras untuk tidak memberitahu apapun kepada dia. Kang Woo benar-benar harus membuat pria itu memberikan informasinya secara paksa. "Kau tak perlu bicara, biar aku yang mencari tahu sendiri," ucap Kang Woo yang kini telah menggunakan skillnya. Meski target menolak skill authority dari Kang Woo, akan tetapi Kang Woo tetap akan melakukannya secara paksa. Kang Woo mengalirkan lebih banyak kekuatan ke tangannya yang membuat pria itu semakin terdesak. Lihatlah betapa mengerikannya apa yang diperbuat oleh Kang Woo kepada musuhnya. "Jadi, apakah kau sudah mau bicara sekarang?" tanya Kang Woo kepada pria itu. Pria itu pun sudah tidak berani melawan Kang Woo, dan dia bersedia untuk mengatakan apa yang ingin diketahui oleh Kang Woo. "Baguslah, mulailah memberitahuku semua tentang Guardian yang kau ketahui," ucap Kang Woo kepada pria itu. Dia kemudian menjelaskan, "Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa Guardian merupakan kelompok yang dibentuk oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai Guardian. Dan jumlah mereka tidak lebih dari 10 orang. Adapun pemimpin dari kelompok mereka adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk menemukan Guardian lain. Itulah alasan kenapa Alex dapat menemukan Sihon yang memiliki takdir untuk menjadi Guardian.
Selain Alex, pria itu mengaku tidak tahu apa-apa lagi tentang mereka. Hanya itu informasi yang aku miliki. Jadi, apakah kau akan mengampuni nyawaku sekarang? Tanya pria itu. Sebuah kesepakatan hanya berlaku jika kedua belah pihak memiliki sesuatu yang ditawarkan. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi apakah ada lagi yang dapat kau berikan kepadaku? Tanya Kang Wu. Dengan cepat pria itu kemudian memberikan informasi tambahan mengenai Guardian. Sebanyak yang dia tahu, sampai suatu hal yang tidak penting pun ia sampaikan. Akan tetapi Kang Wu sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya. Sejak awal, Kang Wu memang berniat untuk memusnahkan pria kultus demon tersebut. Ternyata dari situlah Kang Wu mendapatkan jubah kultus demon dan menyamar menjadi anggotanya. Aku sudah mendapatkan apa yang aku cari, jadi mari kita mulai misinya. Berkat anggota kultus demon itulah Kang Wu bisa melanjutkan rencananya. Dan Kang Wu sudah mengetahui seperti apa Alex Osborn ini. Kang Wu yang menyamar kemudian mengangkat tangan dan berkata, "Sudah cukup, membosankan bertarung denganmu," ucap Kang Wu yang berhasil membuat pedang Alex terlepas dari pegangannya. Kang Wu kemudian mencengkram leher pria itu di sana. Alex berteriak dan meminta agar pria berjubah itu untuk melepaskannya. World Ranker bukanlah peringkat yang dinilai berdasarkan kebodohannya. Bagaimana cerita tak ada satupun World Ranker yang layak selain Mujin. Kau mungkin punya alasan untuk tidak membunuh musuhmu. Mungkin kisah hidupmu adalah kisah sedih yang layak untuk dibuat menjadi film. Terus, apakah kau pikir dengan menutup mata membuat dunia menghilang? Apakah kau pikir jika kau memalingkan kepala, semua yang terjadi akan menghilang begitu saja? Tanya Kang Wu kepada Alex. Kang Wu lanjut berkata, "Oh, kau berencana menggunakan kekuatanmu untuk menghapusnya dari keberadaan, seperti mayat tak bersalah yang kau hilangkan hari ini kan?" Alex pun marah mendengar perkataan Kang Wu. Kang Wu yang menyamar sebagai kultus demon kemudian lanjut memberikan provokasi kepadanya. "Yang kau lakukan hanyalah menipu dirimu sendiri. Kau hanya melakukan segalanya demi kepuasan dirimu," ucap Kang Wu. Tiba-tiba seseorang muncul dan menyebabkan kekacauan di dekat mereka. Ternyata itu adalah Kim Si-hon yang datang untuk membantu Alex. Si-hon bertanya, siapakah pria yang telah menyerang Alex Osborn? "Siapa aku? Aku adalah kematian, dan aku adalah akhir dari segalanya. Aku adalah sumber dari segala amarah dan keputusasaan, serta wujud amarah itu sendiri. Aku adalah demon yang bernama Satan," ucap Kang Wu. Si-hon bertanya, apakah Satan itu adalah demon? Kang Wu nampak memperkuat cengkeramannya terhadap Alex. "Kau tampak terlihat cemas. Apakah orang ini penting bagimu?" tanya Kang Wu. "Aku tidak punya alasan untuk mengatakannya pada orang sepertimu." Sebelum tiba di sana, Si-hon mendapatkan telepon dari Kang Wu yang menyebut bahwa Alex sedang diserang oleh kultus demon dan sedang kesulitan untuk melawannya. Kang Wu meminta Si-hon untuk segera bergegas berangkat menuju tempat kejadian. Kang Wu mengaku juga sedang diserang oleh kultus demon kepada Si-hon. Padahal pria yang menyamar sebagai kultus demon itulah, dia adalah Kang Wu itu sendiri. Si-hon dengan cepat memulai aksinya. Dia mengeluarkan skill pedang naga. Akan tetapi, Satan masih bisa menahan serangan itu dengan mudah. Si-hon tak terima disebut orang yang lemah. Dia kemudian melanjutkan serangannya dengan penuh amarah. Akan tetapi, Satan terlebih dahulu mampu menendangnya dengan keras. Satan berkata, "Aku tidak mengerti, kau pasti merasakan perbedaan kekuatan di antara kita. Akan tetapi, kenapa kau begitu bersikeras untuk menyerang? Alex Osborn bahkan tidak ada hubungannya denganmu kan?" tanya Satan. Si-hon berkata, "Apakah aneh untuk berusaha keras menyelamatkan seseorang yang tidak terhubung denganku?" Satan terus saja memancing amarah dari Si-hon, dan itu memanglah tujuan dari Kang Wu.
Sampai di sini, Kang Woo menyadari kalau Sihon lebih berpotensi daripada Alex. Bukan swordsmanship yang tertahan karena tak ingin membunuh, melainkan pedang pembunuh sempurna yang hanya memikirkan cara membunuh lawannya. Tentu saja, jika mereka bertarung sekarang, Kim Sihon akan kalah dari Alex. Tapi itu hanya karena perbedaan stat dasarnya saja. Seorang player yang baru saja melewati level 60 menghadapi aku yang memiliki stat setara dengan player level 100, mendapatkan serangan saja harusnya sudah mustahil. Sihon akan menjadi lebih kuat lagi. Bakat yang diberikan oleh surga ditambah lagi dengan reinkarnasi kekuatan God of Martial Arts dan seorang master yang luar biasa seperti Sword Emperor Chon Mujin. Sihon terus saja menyerang Kang Woo yang menyamar menjadi Satan, dan Kang Woo terus memberikan penilaian kepada Sihon. Menurut Kang Woo, yang kurang dari Sihon saat ini hanyalah satu hal saja. Dalam satu momen, Sihon berada di hadapan Satan. Dengan cepat Satan mengulurkan tangannya dan mencengkram Sihon dengan kuat. Kang Woo mengaku kalau dirinya hadir di sini untuk mengatasi kekurangan yang ada pada diri Kim Sihon. Sihon terluka karena ulah Kang Woo. Sungguh kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Kang Woo di sana. Satan berkata, tak masalah beruang, tapi tidak peduli seberapa banyak seekor semut berusaha, hanya itu yang bisa ia lakukan. Apakah kau putus asa? Merasa seperti kehilangan arah? Tanya Satan. Sihon terkejut melihat Satan yang masih saja mencengkram Alex dengan kuat. Mana mungkin aku mengakhiri sesuatu yang menghibur seperti ini. Aku menyukaimu. Kemarahan dan kebencianmu membuatku gemetar. Hal itu membuatku bersemangat, bergairah, memberikan sensasi yang luar biasa di kepalaku, ucap Satan. Alex semakin sekarat dan dia memanggil Sihon dengan nada yang pelan. Tak lama kemudian, Satan membunuh Alex di hadapan Sihon. Sihon melihat dengan jelas bagaimana pria kultus demon itu membunuh Alex di depan matanya. Sihon semakin marah dan dia mulai bergerak menyerangnya. Satan bajingan, aku pasti akan membunuhmu, ucap Sihon. Namun sial baginya, Sihon kemudian terjatuh di hadapan Satan. Sihon terjatuh karena efek serangan sebelumnya. Kang Woo benar-benar ingin membuat Sihon memiliki sisi gelap agar Sihon tidak pernah ragu untuk menghabisi seseorang yang benar-benar jahat. Tumbuhlah lebih kuat dengan memakan kemarahanmu. Gunakan kebencianmu sebagai pupuk untuk tumbuh dan kemudian bunuhlah aku, ucap Kang Woo yang sedang menyamar. Kim Sihon kemudian jatuh pingsan. Kang Woo kemudian melepas topengnya. Dan dia benar-benar jijik bertingkah seperti Satan. Kang Woo berharap kejadian ini akan menjadi pemicu bagi Sihon untuk menjadi lebih kuat lagi. Hingga saat ini, Kang Woo belum dapat memastikan apakah Guardian adalah musuh ataukah teman. Yang pasti, Sihon harus menjadi putus asa agar dia menjadi bertambah kuat. Kang Woo berharap Sihon harus mampu membunuh musuhnya. Kang Woo juga bertekad untuk segera melewati pembatasan level yang menyebalkan ini. Setelah membunuh Alex yang merupakan seorang Guardian, Kang Woo mendapat tambahan stat point dan menjadi lebih kuat. Bahkan itu adalah syarat untuk membuka batasan levelnya. Setelah menyadari hal itu, Kang Woo tentu saja ingin membunuh lebih banyak lagi Guardian. Dan dia memandang kepada Kim Sihon di sana. Kang Woo berpikir, tidak ada alasan baginya untuk membunuh para Guardian saat ini. Karena dia tidak tahu musuh seperti apa yang akan datang menyerang bumi nantinya. Kang Woo kemudian melihat atribut awakeningnya yang ketujuh. Inilah informasi tentang Kang Woo di status Windows-nya hingga saat ini. Kang Woo kemudian membakar tubuh dari Alex Osborn di sana untuk meninggalkan jejak korban. Sudah sekitar 6 bulan sejak Kang Woo kembali ke bumi. Butuh waktu yang lumayan lama baginya untuk mencapai level sekarang ini. Beberapa hari kemudian, Sins berpindah memperlihatkan markas Guild Red Rose. Kita diperlihatkan latihan yang dilakukan oleh Mujin dan juga Sihon. Dalam suatu momen, pedang Sihon terlempar akibat kekuatan dari Mujin.
Mujin kemudian menyudahi latihan mereka hari ini. Akan tetapi, Kim Si-hyun masih ingin melanjutkan latihannya. Dia begitu bersemangat untuk terus bertambah kuat setelah insiden kematian Alex. Tatapan yang ganas di matanya, seolah-olah darah seorang warrior sedang mendidih dalam dirinya. Martial arts-nya menjadi sangat kuat karena hal itu. Tapi itu adalah hal yang mengkhawatirkan, ucap Mujin di dalam hatinya. Hei, aku berpikir untuk pergi berburu dengan Sword Dragon. Apakah kau keberatan? Tanya Mujin kepada Kang Woo. Mujin meminta izin kepada Kang Woo untuk membawa Si-hyun berburu ke Gate Rank S di Shanghai, Cina. Karena menurutnya, latihan biasa untuk Si-hyun tidak lagi membantunya untuk bertambah kuat. Sehingga ia ingin meningkatkan levelnya dengan melalui pengalaman bertarung. Selain itu, Mujin berencana tidak akan membawa alat komunikasi selama mereka berburu. Melihat Si-hyun yang terus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat lagi, Kang Woo kemudian berjalan mendekatinya. Kang Woo memeluk Si-hyun dan berkata, "Apa yang terjadi pada Alex Osborn itu karena aku terlalu lemah," ucap Kang Woo berpura-pura. "Si-hyun, kita harus menjadi lebih kuat. Kita akan menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam Alex," ucap Kang Woo. Tentu saja Kim Si-hyun menjadi malu karena diberi pelukan oleh Kang Woo. "Tentu Hyung, aku akan menjadi lebih kuat lagi." Ya, tentu saja ini semua sesuai dengan rencana Kang Woo. Dengan begitu, mereka pun berangkat ke Cina. Saat ini, Kang Woo sedang bosan karena ditinggal oleh mereka. Untuk meningkatkan kekuatannya, Kang Woo membutuhkan demon. Tapi tidak ada anggota kultus demon lagi di Korea. Kang Woo kemudian mendapat telepon dari Yeonjo. Yeonjo meminta Kang Woo untuk menyalakan televisi sekarang juga. Berita di televisi menyiarkan langsung tentang penyerangan monster dalam jumlah besar yang terjadi di Rusia. Dan bukan hanya itu, tampaknya kultus demon juga telah memanggil demon dari neraka. Melihat berita tersebut, Kang Woo seperti ingin memakannya. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah cara Kang Woo untuk membasmi para monster demon itu? Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.